berdalih bisa mengobati secara non-medis seorang jero cabuli anak. Awalnya korban yang mengalami sakit non-medis suka dengan laki-laki dan selalu membantah omongan orang tua dibawa berobat kepada pelaku yang beralamat di Banjardinas Lunding, Deseles, Kecamatan Tijakula, Buleleng. Pelaku berdalih mampu melakukan pengobatan non-medis. Setelah terduga pelaku menangani pengobatan korban secara non-medis, terjadi hubungan rasa persaudaraan antara pelaku dengan pihak keluarga korban yang membuat pelaku sering berkunjung ke rumah korban yang beralamat di salah satu desa yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Tujuan pelaku menemui korban untuk bisa melakukan pengobatan dengan cara menuntun korban melakukan meditasi yang tempatnya tidak jauh dari rumah korban. Dalam pelaksanaan meditasi tidak boleh orang lain yang ikut menemaninya sesuai dengan petunjuk yang diterima pelaku, hanya berdua saja antara pelaku dan korban. Pada saat korban curhat tentang kesehariannya dan juga tentang pacarnya pada pelaku sekiranya bulan Desember 2022 di rumah korban yang saat itu umurnya kurang dari 18 tahun. Saat sedang melaksanakan meditasi, kemudian pelaku memegang alat kelamin korban dengan dalih untuk mengobati dan saat itulah kemudian korban disetubuhi pelaku. Perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan sebanyak 4 kali di tempat yang sama dengan waktu yang berbeda masih dalam bulan Desember tahun 2022. Untuk memudahkan pelaku menemui korban atas persetujuan pihak keluarga, korban kemudian ditempatkan di salah satu panti asuhan yang ada di wilayah Buleleng dan sepengetahuan pihak yayasan pelaku adalah ayah angkat dari korban. Pelaku sering menjemput korban yang didahului dengan permintaan izin dari panti dengan berbagai alasan. Waktu itu sekitar bulan Februari 2023 saat umur korban masih kurang dari 18 tahun. Korban dijemput pelaku dan diajak ke kamar kos milik kakak korban di Jalan Pulau Timur, Gang Beo, Kelurahan Banyuning, Buleleng. Yang saat itu kamar kos dalam keadaan kosong karena kakak korban belum pulang dari sekolah. Saat itulah terduga pelaku kembali menyetubuhi korban sebanyak 1 kali. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 pukul 10.30 WITA, kembali meminta izin kepada pihak panti untuk mengajak korban keluar dengan alasan menjenguk keluarga yang sakit di RSUD Buleleng. Dan setelah dari rumah sakit, korban diajak pelaku kembali ke kos yang ditempati kakak korban dan di tempat tersebutlah korban kembali disetubuhi pelaku sebanyak 1 kali. Korban sempat menolak setiap ajakan persetubuhan yang dilakukan pelaku karena pelaku mengancam dengan perkataan, "Kalau tidak mau keluarga kamu akan hancur." Karena korban merasa takut, akhirnya korban tidak berani menolak perbuatan pelaku. Semua peristiwa yang dialami korban kemudian diceritakannya kepada pihak panti. Kemudian pihak panti mengantar korban untuk melaporkannya kepada unit PPA Satreskrim Polres Buleleng untuk mendapatkan tindakan hukum lebih lanjut. Laporan korban diterima langsung ke Satreskrim Polres Buleleng AKP Pica Amerdi SIK MH dan bersama-sama dengan Kanit 4 PPA Ibda Iketut Yulius Saputra STRK langsung merespon laporan korban dengan melakukan permintaan keterangan korban dan saksi fakta lainnya serta meminta visum ke RSUD Buleleng. Berdasarkan hasil penyidikan telah ditemukan bukti yang cukup. Kemudian terhadap terduga pelaku pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 ditangkap saat berada di rumahnya di Banjardinas Lunding, Deseles, Kecamatan Tijakula, Kabupaten Buleleng. Dan sejak tanggal 9 Mei 2023 pelaku diamankan di rutan Polres Buleleng untuk 20 hari ke depan. Terhadap pelaku disangka telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun maksimal 15 tahun, ucap Ibda Iketut Yulius Saputra STRK yang didampingi Kasih Humas Polres Buleleng AKP IGD Sumarjaya
SH.MH. Perjalanan waktu terjadinya hal tersebut, korban ini mengadu kepada pihak panti, sehingga pihak panti melapor ke Polres Buleleng. Demikian, untuk tersangka kita kenakan pasal 81 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Demikian rekan-rekan pers, mungkin ada yang perlu ditambahkan, ditanyakan. Berapa kali? Gimana? Berapa kali korbannya diingatkan? Sesuai dengan kesesuaian pemeriksaan antara tersangka dan korban sebanyak 6 kali. 2 kali di daerah Buleleng, selanjutnya 4 kali di rumah korban. Kejadian dari tanggal berapa? Kejadiannya sudah dari tahun 2022, Desember 2022, dan yang terakhir terjadi 2 Mei 2023. Itu selalu pada saat korban berobat atau seperti apa? Itu waktu sekolah ya? Modusnya seperti itu. Jadi modusnya memang kalau yang 2022 itu diajak ke rumahnya, rumah kosong, di sanalah terjadi persetubuhan. Selanjutnya kalau yang di Buleleng ini, karena dia sudah dianggap ayah angkatnya, dia menjemput korban ini di yayasan tanpa kecurigaan dari pihak pengurus karena sudah dianggap keluarga sendiri, seperti itu. Akhirnya mau melapor ini gimana? Gimana? Akhirnya korban mau melapor itu? Jadi ini yang melapor adalah pihak pengurus karena merasa ini merupakan di rasa-rasa psikologinya agak terganggu, mungkin cemas dan sebagainya, sehingga pihak pengurus melaporkan hal tersebut kepada kita didampingi dengan Pensos dari Dinsos, seperti itu. Korban sendiri berarti sebenarnya tidak mau melapor atau kan ada ancaman? Di sana ada bujuk rayunya. Bujuk rayunya sendiri Iming-imingi apa gitu? Nah, jadi selama ini bujuk rayunya kalau tidak ingin memenuhi hasrat dari pelaku, keluarga korban akan hancur karena dari awal sudah terjalin hubungan baik, intinya sudah ditolong secara pengobatan non medis, seperti itu. Akhirnya keluarga korban diancam guna-guna atau gimana? Nah, untuk itu kita tidak tahu karena definisi hancur ini kan banyak, dan kita lihat korban kan ini masih labil ya, masih remaja. Apabila ditekan seperti itu pasti akan mengikuti keinginan dari pelaku. Apakah itu sekedar karena ancaman atau ada pakai hipnotis? Untuk saat ini masih bujuk rayu, kita belum temukan adanya indikasi tersebut. Nah, untuk korban berdasarkan hasil visum tidak ada ciri-ciri kehamilan. Saya tambahin rekan-rekan ya. Jadi awalnya pihak orang tua korban dengan korban bisa berobat kepada yang bersangkutan. Sudah dekat, kemudian pengobatannya menggunakan cara mediasi, mereka berdua saja, orang lain tidak boleh ikut. Saat mediasi itulah menurut keterangan korban, sekali lagi menurut keterangan korban, pagina korban ini dipegang yang awal pertama kejadian. Di situ terjadi perbuatan persetubuhan. Dalam bulan Desember terjadi 4 kali di tempat yang sama, cuma waktunya beda. Jadi setiap mediasi berdua tidak boleh orang lain tahu. Karena hubungan kekeluargaan sudah dekat, orang tua korban percaya kepada si terduga pelaku. Itu awal perbuatannya. Kemudian yang berikutnya kejadian yang di Pulau Obi itu setelah korban berada di panti, dijemput. Karena yang menjemput diduga bapak angkatnya, pihak panti tidak pernah melarang. Demikian. Dan korban masih sekolah? Masih belajar. Ya, Kondisi korban sekarang psikisnya gimana? ya agak traumatis karena seperti Pak Hadid bilang selalu dampingi psikolog sekarang ya. Ya. Untuk pemulihan masih dalam tahap proses pemulihan psikolog. Itu sudah ada bantuan ahli dari psikolog langsung. Nanti hasil lengkapnya menyusul. Ya. Ada lagi? SMP. Ceritanya gini, dulu anak ini sekolah SMP putus sekolah karena diduga tanda kutip ya tergiur dengan laki-laki, dengan diduga laki-laki menggunakan hal-hal yang
di luar nalar, putus sekolah, berobat lah. Seperti yang saya sampaikan. Oh, dari Waktu ke panti dibilang Panti bilang bapak angkatnya jawab iya aja sama dia gitu. oh, jadi cinta karena dukun, akhirnya dimakan sama dukun. Ya udah cukup ya PSK nanti. kepada pelaku. Oke, terima kasih banyak rekan-rekan. Ya. Pakai mic aja. Pakai mic. Pakai mic.